Durasinya Pak untuk bertanya 1 menit, menjawab 2 menit, menanggapi kembali 2 menit, dan merespon lagi 1 menit. Begitu ya Bapak-Bapak, bisa dipahami? Pertanyaan hanya seputar untuk pendalaman visi misi. Sekali lagi hanya seputar pendalaman visi misi. Dilarang bertanya mengenai masing-masing persona. Ya, baik. Sudah siap Bapak-Bapak? Oke, sebelum mulai, mana pendukungnya pasangan calon nomor urut 1? Ya, cuma dada-dada lambaikan tangan Anda kalau Anda sudah tidak mampu gitu ya untuk bersuara. Sekarang pasangan calon nomor urut 2? Oke, masuk TV nggak? Aduh, sayang sekali tidak dimasukkan TV, padahal sudah semangat dada-dadanya ya Pak ya. Sudah siap ya Pak? Waktu bertanya 1 menit. Kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 dimulai dari kata yang pertama. Kami ingin menanyakan kepada paslon nomor 1 terkait dengan program peningkatan kualitas kesejahteraan ASN. Disebutkan bahwa peningkatan personel ASN berkaitan erat dengan peningkatan kesejahteraannya. Dalam program prioritas paslon nomor 1 belum nampak skema peningkatan kesejahteraan ASN. Jika dari paslon nomor 1 dinyatakan sudah pas mungkin, tapi jika belum, skema apa yang harus dilakukan untuk ini? Karena tuntutan sekarang adalah profesionalisme, tetapi harus juga pemerintah memperhatikan kaitan dengan kesejahteraan. Gitu. 15 detik tidak dimanfaatkan? Oke, boleh di stop dulu. Timernya boleh di stop. Iya, bingung nyetopnya. Oke, Pak, waktu Bapak berdua menjawab pertanyaan tadi 2 menit ya Pak, dimulai dari kata yang pertama. Ya, pertama bahwa kita harus menyadari saat ini ASN kita khususnya di Sumber Timur juga cukup memprihatinkan. Tetapi kalau kita patutkan dengan kemampuan keuangan daerah yang tidak terlalu banyak untuk kita mencari persoalan-persoalan krusial. Tetapi ketika ditanyakan kepada saya sebagai calon bupati Sumber Timur, saya harus pastikan bahwa pertama bahwa sudah ada regulasi, sudah ada peraturan daerah negeri yang mengatur tentang insentif, dan paket sehati berkomitmen untuk meningkatkan insentif khusus ASN, dan juga pada saat yang sama kita juga harus memperhitungkan para ASN yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, walaupun dia pada level dasar, katakanlah tukang sampah, supir, itu adalah orang-orang yang memang harus mendapatkan perhatian, dan juga pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan pemikiran yang cukup keras dan berisiko juga untuk bersentuhan dengan hukum, sehingga kita juga harus pastikan bahwa mereka akan mendapatkan insentif. Pada prinsipnya paket sehati berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN tersebut dengan mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan aturan kemampuan keuangan daerah. Tapi pesannya adalah kita juga menginginkan ASN juga sejahtera. Yang berikut, kalau kita juga melihat bahwa Sumber Timur begitu luas, sehingga dengannya para ASN yang bekerja pada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, katakanlah para medis, perawat bidan, dokter, kita harus pastikan mereka juga harus mendapatkan insentif yang cukup, sehingga dengannya ketika mereka melakukan pelayanan itu tidak terbebani dengan kebutuhan keluarga yang lain, berkonsentrasi pada pekerjaan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak sudah siap menanggapi jawabannya? Timernya juga sudah siap. Jangan sampai nanti sudah ngomong tapi timernya belum jalan. Sudah siap? Oke, ditampilkan saja, tidak apa-apa. Dimulai dari sekarang Pak. Baik, sebenarnya apa yang disampaikan tadi juga kita patutkan yang akan kami tanyakan, kira-kira cara apa atau skema apa yang dipakai dalam kita bisa menjamin bahwa ada ke depan akan ada peningkatan dari sisi kesejahteraan para ASN. Yang paling penting adalah kita paling tidak mengetahui di pos-pos mana pembiayaan yang bisa kita lakukan efisiensi, sehingga jaminan kita kepada para ASN bahwa akan ada peningkatan kesejahteraan itu bisa kita lakukan. Karena jika kita mengatakan akan ada peningkatan saja, tetapi kita diperhadapkan dengan kondisi COVID dan
sektor-sektor prioritas itu harus menjadi perhatian, itu juga membutuhkan anggaran yang besar. Tetapi saran saya pada kesempatan ini adalah dari pos-pos anggaran yang saat ini juga sudah kita ikuti bersama, apa yang kita juga sama-sama saksikan dari pertanggungjawaban pemerintah, ada beberapa pos yang sekarang banyak mengalami penyesuaian terkait dengan kondisi COVID yang kita hadapi, antara lain perjalanan dinas pegawai negeri. Data yang kita juga lihat bahwa saat ini dari anggaran 50 miliar itu posisi bulan ke-6 kita baru pakai sekitar 7 miliar. Artinya sampai dengan tahun 14. Ke depan tentu sisa itu kita bisa pakai untuk bagaimana bisa kita anggarkan. Karena model pertemuan dengan penyelenggara pemerintah di tingkat provinsi ataupun pusat, ke depan pasti akan cenderung kepada pertemuan yang tatap muka tidak langsung, menggunakan aplikasi Zoom dan sebagainya. Hal-hal itu bisa kita pakai. Anggaran yang sangat besar yang hampir 60 miliar itu sebagian kita pakai untuk hal ini dan sebagian untuk bagaimana meningkatkan. Baik, terima kasih Pak Ungu. 1 menit ya Pak ya untuk menanggapi respon dari Pak Sam. Sebentar Pak, sabar. Nah, saya kalau lihat berita Pak. Itu selesai ya Pak. Sudah siap timernya? Oke Bapak, dimulai dari sekarang. Ya, logika pikir yang dibangun oleh ini saya pikir masyarakat kita sesungguhnya Sumba Timur ini adalah bagian integrasi dari Indonesia, dan persoalan Sumba Timur juga menjadi persoalan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bercermin dari dukungan politik saat ini, fakta berbicara bahwa paket sehat itu didukung oleh dukungan politik yang begitu luar biasa. Oleh karena itu kita akan memaksimalkan dukungan tersebut dengan menghadirkan berbagai kebijakan tentu dari pemerintah pusat untuk mengambil bagian juga dalam pembangunan di Sumba Timur, khusus berkaitan dengan hari ini COVID yang masih menjadi bagian. Kita akan memanfaatkan dana PEN dari pusat itu karena ada dua bentuknya, bisa dalam bentuk hibah, bisa dalam bentuk pinjaman. Sumba Tengah hari ini mendapatkan hibah dari pemerintah provinsi, dan itu kita akan lakukan juga sebagai bagian untuk komitmen Terima kasih. Sudah habis Pak. Oke, boleh tepuk tangan dulu lah, biar semangat. Putaran yang pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya. Sama ya Pak skemanya, 1 menit bertanya, 2 menit menjawab, 2 menit menanggapi, dan 1 menit nanti pada akhirnya merespon jawaban tersebut. Sudah siap Pak Mustafa dan juga Pak David? Baik, dimulai dari sekarang. Ya, dalam pemaparan paket pokok tadi menyampaikan kepada BPD mengatakan bahwa ini hal birokrasi. Bagaimana Bapak sebagai bupati sekiranya terpilih kalau yang diambil atau yang diusulkan oleh bawahan Bapak dalam hal itu Bapak Bupati atau sekda resisten berkaitan dengan hal-hal birokrasi yang tidak sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak. Terima kasih. Masih ada 29 detik, mau ditambahkan? Tidak? Ya. Cukup? Boleh di-stop? Oke? Siap Pak? 2 menit ya Pak waktunya. Dimulai dari kata pertama. Baik, terima kasih. Kaitan dengan apa yang akan dilakukan dalam posisi sekiranya kami terpilih dan ada usulan saran dari tingkat level wakil bupati dan sebagainya. Saya rasa jika kita ada dalam sebuah visi yang sama, cara pandang yang sama, dengan misi yang akan kita lakukan secara bersama-sama, program-program itu terjelas termuat dalam sekiranya kami jadi bupati wakil bupati, ada yang namanya RPJMD yang mana itu adalah penjabaran dari visi misi. Tentu saran masukan yang diberikan baik itu di level wakil bupati, sekda dan ke bawahnya harus sejalan dengan visi misi itu, terutama pada program kegiatan yang kita sudah sepakati bersama dengan DPRD, dan semua harus taat kepada perda terkait dengan RPJMD itu. Jadi jika ada saran masukan yang di luar dari program kegiatan yang kita sudah sepakati, saya rasa tidak perlu juga dari level bupati untuk mengatakan bahwa tidak bisa diterima. Dengan sendirinya mereka akan sadar dan juga publik akan mengetahui bahwa saran masukan yang diusulkan itu
pas dengan visi misi, tidak pas dengan RPJMD, tidak pas dengan RKPD atau rencana kegiatan tahunan. Sehingga bagi kami akan tetap taat pada dokumen negara yang kita sudah sama-sama sepakati. Saya rasa kita harus taat, karena jika hal itu kita tidak lakukan, pembangunan ini akan bias. Pembangunan ini tidak akan fokus. Pembangunan ini tidak akan menjawab hal-hal penting prioritas yang harus diselesaikan dalam 5 tahun kepemimpinan Bupati Wakil Bupati. Semua harus taat pada koridor yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah bersama-sama dengan DPRD. Demikian. Terima kasih. 1 menit ya Pak, 2 menit untuk merespon ya Pak atas jawaban yang sudah disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Silakan Pak. Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh beliau bahwa semua kita taat asas, tapi pada kenyataannya bahwa menjadi hal yang menjadi perhatian kita sebagai elit, kita sebagai pemimpin ketika berhadapan dengan konflik kepentingan, dan ini tentunya menjadi bagian dari pekerjaan rumah untuk kita semua, karena kita tahu di Sumba Timur ini semuanya kita berhubungan satu dengan yang lainnya, dan kalau kita taat asas tentunya tidak menjadi bagian dari persoalan ketika kebijakan di bidang sumber daya manusia dan hal-hal lainnya tidak menjadi beban bagi kita secara pribadi dalam kaitannya dengan konflik kepentingan secara pribadi maupun keluarga. Saya pikir ini yang harus menjadi bagian dari kecepatan kita semua, karena terus terang saja bahwa bagi kami pakai sehati, apapun yang menjadi keputusan itu adalah menjadi keputusan kolektif, dan komitmen saya bersama dengan Pak Kapten adalah kepimpinan yang kolektif satu. Terima kasih. Masih ada waktu Pak, mau ditambahkan? Masih ada 37. Baik, ya ini kan mengenai kebijakan anggaran untuk program kegiatan. Ya tidak bisa dinafikan bahwa ada kepentingan-kepentingan baik itu dari di dalam itu sendiri, seperti yang tadi Bapak Uli katakan bahwa semua sudah ada di RPJMD. RPJMD itu bicara tentang global, bukan bicara tentang detail program dan kegiatan. Ya, ketika yang tadi ditanyakan tentang bagaimana ketika program dan kegiatan itu diintervensi oleh kepentingan lain, itu yang dimaksudkan tadi, sehingga apa? Baik, waktunya habis. Silakan Pak direspon. Sudah siap timernya? Baik, kaitan dengan apa ditanggapi tadi, kaitan dengan pernyataan bahwa RPJMD itu hanya sifat global, saya meluruskan bahwa RPJMD sudah membuat program kegiatan setiap 5 tahun dan nanti dijabarkan dalam RKPD, sehingga itu menjadi pegangan bagi Dewan dan juga pemerintah untuk taat pada kesepakatan itu. Yang berikut adalah terkait dengan konflik kepentingan. Saya rasa ini adalah sebuah persoalan yang sudah terjadi dan sering terjadi, dan tugas kita saat ini adalah bagaimana konflik kepentingan itu tidak menguasai kita dalam kita memutuskan kebijakan apa yang akan kita ambil untuk pembangunan Sumba Timur yang sama-sama kita cintai. Dan ke depan tentu sebagai pimpinan daerah kita akan menyelaraskan jika dalam keputusan politik hal itu adalah hal yang harus kita pertimbangkan, tetapi dasar pertimbangan kita adalah harus pada yang lebih tinggi dan kepentingan rakyat di atas segala kepentingan kelompok maupun pribadi. Demikian. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Masih deg-degan Pak? Enggak kan ya? Udah mau selesai Pak. Sekarang kita sudah akan memasuki di putaran kedua, sama seperti tadi ya. Kesempatan pertama paslon 2 akan bertanya kepada paslon 1, dijawab, ditanggapi lagi, kemudian tutup seperti itu jawabannya atas respon yang sudah disampaikan. Sudah siap Pak untuk pertanyaan yang berikutnya? Pasangan calon nomor urut 2, 1 menit waktu untuk bertanya, dimulai dari kata yang pertama. Saya bertanya terkait dengan dampak COVID pada makroekonomi kita, baik nasional maupun daerah. COVID-19 ini telah menyebabkan Indonesia terjerumus pada resesi, termasuk juga kita di Sumba Timur, angka pertumbuhan kita sudah tidak bisa lagi mencapai
titik di mana normalnya pertumbuhan ekonomi Sumba Timur kita dapatkan. Kira-kira skenario apa yang bisa dilakukan agar pertumbuhan ekonomi Sumba Timur ini tahun 2021 ke depan lebih baik atau paling tidak lebih tinggi? Karena bagaimanapun jika kita katakan membangun Sumba Timur itu ada hal yang berubah, apalagi tagline-nya adalah perubahan yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi harus lebih tinggi dari yang sekarang jika itu kita katakan perubahan. Nah, hal ini saya rasa butuh penjelasan dari Pak Nomor 1. Saya persilakan. Baik, kalau di stop dulu. Sudah siap Pak untuk menjawab 2 menit ya Pak? Dimulai dari kata yang pertama. Ya, menjadi tak terhindar bagi kita untuk hadirkan investasi. Itu kata kunci, tidak ada kontrol. Kenapa harus menghadirkan investasi? Karena dengan adanya investasi, modal banyak orang masuk, bisa merekrut tenaga kerja, bisa ada nilai tambah bagi masyarakat sekitarnya, dan berbagai hal lain yang terkait dengan bisa ada pendapatan bagi daerah. Yang pada akhirnya nanti duit tersebut itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya adalah bahwa investasi modal apa yang cocok? Saya pikir terlalu banyak di Sumba sini. Katakanlah di bidang pariwisata. Kalau orang mau investasi di sini, ya saya pikir kita dengan cara kita sendiri memberikan ruang yang cukup kepastian kepada para investor untuk datang ke sini. Katakanlah sekarang yang sedang berlangsung peternakan. Ya, saya pikir ini juga padang begini luas. Daerah ini begitu potensial untuk bisa menghadirkan investor di bidang pertanian dan peternakan. Dan kami pakai cara ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada dunia usaha untuk bisa melakukan investasi di Kabupaten Sumba Timur. Mungkin ada yang tambahkan. Ditambah sedikit tentang dampak COVID dan pertumbuhan ekonomi. Kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, kita tidak bisa bicara tentang bagaimana Sumba Timur bisa menangani sendiri tentang kondisi yang ada. Jadi dalam program kegiatan pemerintah daerah ini harus dibangun pola sinergis antara provinsi dan pusat terhadap segala penanganan yang menjadi kesulitan di Kabupaten Sumba Timur, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan per kapita masyarakat. Kita harus betul-betul bisa mensinergiskan antara pusat, provinsi, dan daerah ini. Jadi ke depan kita harus membangun program yang sinergis ini. Baik, silakan Pak untuk merespon apa yang sudah dijawab tadi. Baik, dari apa yang disampaikan tadi itu berada pada investasi. Kita harus sadar bahwa kondisi COVID ini tidak hanya menyebabkan pemerintah daerah kita mengalami kendala dari sisi anggaran, karena kita harus memfokuskan pada program penanganan COVID ini. Tetapi kita harus sadar bahwa kondisi terjadi pada mereka-mereka yang kita harapkan akan berinvestasi. Ada kendala permodalan, ada kendala hal lain yang juga saat ini kita lihat bahwa sektor investasi memang tahap investasi mengalami kendala hampir di semua daerah di Indonesia. Yang kita bisa lakukan jika investasi yang kita harapkan ini butuh waktu, ini butuh pihak yang harus kita yakinkan, ini butuh anggaran yang harus siapkan, dan waktu ini tidak cukup untuk 5 tahun. Yang harus kita lakukan bagi kami, bagi LPI, adalah bagaimana program pemerintah menjawab betul dengan segera hal-hal yang prioritas itu. Yang mau kita katakan di sini program yang tadi saya sebutkan, program terkait dengan sektor pertanian dan pariwisata, ini harus menjadi unggulan kita. Bagaimana sektor ini tetap bertahan, bagaimana sektor ini paling tidak dia meningkat, karena dari penyumbang PDRB terbesar di Sumba Timur ini sektor pertanian yang paling besar, hampir 35%. Dan yang berikut adalah terkait dengan pariwisata. Pariwisata tidak bisa kita fokuskan pada mereka para pemilik modal saja. Paling tidak masyarakat bisa terlibat, bisa juga menjadi pihak yang menyelenggarakan event itu, melakukan penanganan atau memfasilitasi tempat-tempat itu, sehingga mereka juga terdampak secara ekonomi bagi kehidupan mereka. Dengan kita pemerintah memfokuskan program kita pada 2 sektor ini yang kita rasakan, kita lihat saat ini cukup bertahan, walaupun pariwisata sedikit terpukul, tetapi yang dilakukan secara menjadi masyarakat itu bisa bertahan dengan baik. Demikian. Terima kasih. Boleh direspon?
Ya, saya pikir apa yang saya sampaikan tadi, pertanian dan peternakan itu menjadi salah satu penyebab. Kita berbicara pertumbuhan, Bapak tanyakan, saya menjawab salah satu itu adalah investasi. Oleh karena itu, apa yang saya mau kemukakan hari ini, bahwa kalau kita berbicara tentang COVID, ini bukan hanya persoalan Sumatera Timur, ini persoalan NTT, ini persoalan Indonesia. Kami belum menjadi bupati, kami sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan para petinggi-petinggi partai dengan akses-akses. Kemarin baru berdiskusi banyak dengan salah satu anggota DPR pusat, Ibu Yuli Laskoda, dan dia menyarankan bahwa dimungkinkan itu pemanfaatan PEN itu kebutuhan ekonomi nasional yang dalam dua bentuk, bisa hibah, bisa dalam bentuk pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Saya pikir ini adalah bagian dari komitmen kita untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dan kalau ditanyakan pertanian dan peternak, saya pikir dalam visi-misi kami tidak ada seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Kita akan lanjutkan ya Pak. Di putaran kedua ini kesempatan yang bertanya akan diberikan kepada pasangan calon nomor 1, Pak Christopher dan juga Pak David, untuk bertanya kepada Pak Willy dan juga Pak Yohanes. Waktu bertanya 1 menit, menjawabnya 2 menit. Silakan Bapak-Bapak, sudah siap untuk bertanya? Baik. Yang dipertanyakan tentang apa yang bicara tentang pertanian ini. Kita tahu bahwa luas pertanian seperti itu, baik lahan basah maupun lahan kering ini cukup besar. Dalam hal untuk memaksimalkan tentang bidang pertanian ini, apa saja kira-kira untuk bisa kita mencapai surplus atau paling tidak kita bisa mampu mandiri secara pangan di kabupaten kita sendiri tanpa kita harus meminta dari luar. Ya, hal-hal apa saja kira-kira yang harus kita lakukan untuk bagaimana peningkatan produksi pertanian ke depan untuk bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakat seperti Timur secara keseluruhan. Sekian. Masih ada 14 menit, di stop saja. Oke, 2 menit ya Pak Yohanes untuk bisa merespon, dan juga Pak Willy, silakan. Ya, kita tahu bersama bahwa luas lahan sawah di Sumatera memang sekitar 26.000 hektar. Nah, persoalan yang terjadi di Sumatera Timur tentunya banyak faktor. Yang pertama itu dengan alat pertanian itu menjadi persoalan yang pertama. Yang kedua terkait dengan permodalan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh kelompok tani. Belum lagi berbicara tentang musim yang tidak seimbang. Ya, belum lagi terjadi tentang benih yang berumur, belum lagi dengan pupuknya, belum lagi hama dan penyakit. Nah, persoalan-persoalan yang ada ini tentunya berdampak pada peningkatan produksi. Nah, ke depan bagaimana caranya? Ya, tentunya kita harus melakukan suatu alokasi anggaran yang sangat besar untuk mendukung sektor pertanian. Nah, kita bersama bahwa kita punya sekarang traktor itu hampir belum memadai. Nah, kalau saja anggaran ini cukup untuk mengadakan traktor besar, saya pikir persoalan peningkatan produksi masih akan terjadi. Nah, sama juga dengan anggaran untuk kita meningkatkan pupuk. Nah, kita sekarang bahwa harga pupuk subsidi, ya itu sangat dimungkinkan karena memang melalui proses RDKA. Tapi kalau yang katakan pupuk non subsidi, saya pikir sangat besar anggarannya. Itu saja. Kalau urea 1 kilo sekitar 7.000 rupiah per kilo. Kalau SPT 6 sekitar 10.000 per kilo. Nah, ini kalau kita mau produksi meningkat, tentu alokasi itu anggaran harus lebih besar. Selama ini kita tahu bersama bahwa alokasi untuk dinas pertanian paling tinggi sekitar 20 miliar. Dan untuk bidang produksi paling sekitar 10 miliar. Nah, kalau meningkat terus itu akan tercapai. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Silakan direspon jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Baik, terima kasih Bapak John. Ya, tentang pertanian ini bicara tentang alsitar di pupuk yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita untuk paling tidak memenuhi konsumsi pangan kita. Kalau Sumatera Timur seluruhnya diarahkan untuk konsumsi tentang padi, saya bicara tentang lahan kering. Bagaimana umbi-umbian yang dulu pola hidup masyarakat Sumatera Timur ini secara budaya
itu mereka bukan harus membuat kembali kebutuhan kita memakan beras. Tapi bagaimana untuk meningkatkan kembali pola budaya masyarakat Sumba Timur, mestinya ubi jalan, ini kawasan-kawasan hutan yang masih bisa ditanami, yang bisa difungsikan oleh masyarakat dalam kebutuhan pangan lokal. Itu yang kita bicarakan ke depan, ya, tentang alsintan dan segala macam, ya, seperti yang tadi Bapak Calon Bupati dan Pak Kecati mengatakan bahwa, ya, sebelum kami memperoleh kemenangan secara alsintan, kami sudah membangun komunikasi secara politik, karena politik anggaran yang ada di DPR itu kami sudah bangun komunikasi, dan baru 2 atau 3 hari yang lalu alsintan itu sudah terbagi untuk masyarakat Sumba Timur yang diperjuangkan secara politik oleh anggota DPR dan fraksi pdi perjuangan Pak Arsi Lema, sudah dibagikan untuk masyarakat Sumba Timur. Belum lagi, ya, tentang traktor besar dengan ada ekskavator untuk memfungsikan lahan-lahan kering Sumba Timur. Jadi jangan kita berpikir hanya kita makan beras setiap hari, tapi bagaimana pangan lokal ini bisa ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan kita ke depan secara merata di seluruh Kabupaten Sumba Timur, dengan memfungsikan lahan-lahan kering, lahan-lahan tidur yang belum pernah mendapat hasil produksi pangan yang belum ada di seluruh Sumba Timur. Terima kasih. Silakan Pak, dari 1 menit. Baik, terkait dengan pilihan kebijakan, kami dalam visi kami adalah bagaimana secara mandiri Sumba Timur bisa bangkit. Pertumbuhannya tentu kami tidak terlalu menggantungkan pada hal yang sifatnya kebijakan yang harus kita ambil di tingkat pusat dan di tingkat provinsi, karena itu membutuhkan waktu, membutuhkan perjuangan, dan tidak hanya Sumba Timur yang diurus oleh tingkat itu. Yang kita akan lakukan ke depan adalah bagaimana agar seluruh potensi yang kita miliki, baik itu dari sisi anggaran saja, bisa kita fokuskan untuk bagaimana sektor pertanian ini meningkat. Yang tadi disebutkan bahwa terkait dengan bagaimana menjawab agar pertumbuhan dari sisi produktivitas itu meningkat, penyediaan alsintan memang membutuhkan anggaran yang banyak. Kita akan fokuskan agar ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak terlalu menjawab persoalan utama Sumba Timur. Itulah yang akan kita pakai anggarannya untuk kita tambahkan ke sektor ini. Termasuk juga bagaimana kita menjamin ketersediaan pupuk sampai ke tingkat desa. Saat ini petani terkendala karena harus mengambil pupuk di kota. Tetapi ke depan kita akan dekatkan pelayanannya. Demikian. Terima kasih Bapak-bapak. Nggak terasa ya, saya boleh minta tepuk tangan.